absen dulu coba. Ada siapa saja di sini? Kresno sudah datang? Sudah ada? Kresno? Belum Resnanya ada? ada keluar Ibu. Ada keluar. Esther ada? Ada Ibu. Bobby? Ada Ibu. Ada. Mana suaranya Bobby? Ada Bu. Oke. Yohanes? Mana nih suaranya, Yohanes? Halo? Halo, Yohanes? Ada di tempat, sedang mendengarkan? Oke, lanjut dulu yang lain. Elia, ada Elia? Ada. Oke, Samuel? Ada juga. Samuel ada. Sheva? Sheva ada? Tidak ada. Immanuel? Ada. Oke, Wita? Wita juga ada. Mana suaranya Wita? Ya, wifi internet. Ada kok? Wita ada? Oke, Sasha? Ada. Oke, Noval? Noval tidak ada. Gerson? Gerson tidak ada juga. Dersa? Ada, Bu. Oke, mantap. Aldi? Ada, Bu. Oke, Richard ada? Ada kerja tugas di dia punya kampung rumah. Oke. Ada lagi yang namanya belum disebut? Sudah? Sudah semua ya? Yohanes tadi yang belum bersuara tadi. Oke, mungkin kita mulai saja ya dulu ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk kekuatan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Dan saat ini ya Bapakku kami boleh mengumpulkan, kami boleh berkumpul di tempat ini ya Bapakku untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kebenaran-Mu ya Bapakku. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar pada saat ini tidak keluar dengan sia-sia ya Bapakku, tapi boleh terus bertumbuh di dalam hati kami, terus mengubahkan kami, agar kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapakku. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapakku. Ajarkan bibir mulut hamba-Mu agar mampu untuk menyampaikan setiap kerinduan-Mu ya Bapakku dengan baik seturut yang Kau kehendaki ya Bapakku. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Oke. Kita akan mulai. Sudah kelihatan share screen saya? Sudah Bu. Oke, hari ini kita akan belajar untuk mengelola keuangan. Gitu. Kenapa sih ini penting? Karena dalam Alkitab sendiri sudah menuliskan 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena cinta akan uang ini memang kita bisa baca di Alkitab bagaimana Tuhan sangat tidak suka dengan orang yang cintakan uang. Bukan berarti uang itu sesuatu yang negatif, ya tidak. Tapi kalau kita punya kita cinta terhadap uang lebih daripada kita mengasihi Tuhan, itu yang namanya kesalahan, itu yang adalah dosa, gitu. Cinta akan uang artinya apa? Artinya kita dikendalikan oleh uang. Hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, segala sesuatu yang dalam hidup kita dikendalikan oleh uang. Oh, saya kalau tidak begini, saya tidak bisa dapat uang banyak, saya tidak bisa jadi orang yang kaya raya. Akhirnya kita akan lebih melakukan segala sesuatu tuh karena kita pengen dapat uang, karena kita bukan karena kita mengasihi Tuhan. Padahal ayat Alkitab mengatakan kalau apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Termasuk juga bukan untuk uang kita lakukan segala sesuatu. Bukan karena, saya beribadah supaya saya diberkati Tuhan, supaya saya jadi orang kaya raya, supaya saya bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Itu namanya kita lebih mencintai uang daripada kita mencintai Tuhan. Padahal Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Yang bulan lalu yang saya sampaikan ya. Jadi kalau misalnya kita cinta akan uang, artinya hidup kita dikendalikan oleh uang. Itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi Dia jauh lebih daripada apapun, termasuk akan uang. Tuhan tidak mau hidup kita dikendalikan oleh uang. Gitu. Kita harus mampu menguasai uang, bukan uang yang menguasai kita. Karena kalau kita tidak bisa tahu bagaimana caranya kita mengelola keuangan kita, kalau kita tidak bisa belajar untuk mengelola berkat yang Tuhan sudah kasih buat hidup kita, maka berkat itu lama-kelamaan akan menguasai kita. Gitu. Sama seperti bangsa Israel. Kenapa pada waktu itu mereka dapat mujizat, tapi pada akhirnya mereka malah menyalibkan Tuhan? Ya karena mereka fokusnya adalah pada mujizat itu, fokusnya pada berkat itu, bukan pada Tuhannya itu, Tuhan Yesus. Gitu. Jadi kita juga harus mampu menguasai semua berkat yang Tuhan kasih buat kita dengan cerdas, supaya jangan sampai kita yang dikuasai oleh berkat tersebut. Jadi akhirnya hati kita terikat dengan berkat itu, sehingga kita lupa siapa sebenarnya yang memberikan berkat itu untuk kita. Tuhan yang memberikan berkat untuk kita, Tuhanlah yang harus kita kasihi, bukan berkat itu. Gitu. Jadi kita harus belajar untuk bisa mampu menguasai uang. Mungkin kalian saya masih kecil, saya masih belum bisa, saya masih belum punya banyak uang. Ya justru saat ini kalian belajar begitu. Justru saat ini dengan uang yang mungkin sedikit yang kalian punya sekarang, uang tabungan atau mungkin uang jajan bulanan atau harian atau mingguan yang orang tua kalian kasih buat kalian, itu harus bisa kalian manage dengan baik, harus bisa kalian manfaatkan dengan baik. Jangan sampai harusnya uang itu untuk 1 bulan tapi malah kalian habiskan dalam 1 minggu, akhirnya nanti kan tinggal minta di papa mama, nanti kan kalau habis kan tinggal minta, nanti kan papa mama kan dapat punya uang terus gitu. Jangan punya pikiran seperti itu. Jadi karena kalian harus belajar untuk bisa menguasai semua berkat yang Tuhan kasih buat kalian dengan baik, dengan penuh tanggung jawab begitu. Jadi pola pikir yang harus kita punya, yang paling pertama adalah kita harus sadar kalau semua adalah miliknya Tuhan. Tuhan itu pemilik segalanya. Semua diciptakan oleh Tuhan dan semua adalah milik Tuhan. Segala berkat, semua kekayaan yang ada di bumi ini, semua bukan milik manusia. Gitu. Kita semuanya dititipkan oleh Tuhan. Orang paling kaya di dunia ini, Bill Gates, Mark Zuckerberg itu, kekayaannya banyak, bukan punya mereka, semuanya milik Tuhan. Sama juga dengan kita. Apapun yang kita miliki sekarang, itu semuanya punya Tuhan. Kita cuma Tuhan titipkan sebagai pengelola. Begitu. Di 1 Tawarik 29 ayat 11-13, ya Tuhan punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Ini ayatnya mungkin kalau misalnya kalian baca di 1 Tawarik 29 itu adalah doa daripada Daud, ucapan syukur daripada Daud pada saat bangsa Israel dan Daud sudah mengumpulkan bahan-bahan untuk membangun bait suci. Karena Daud kan belum bisa membangun, nanti Salomo yang akan membangun. Tapi Daud mengumpulkan semua emas, perak, kayu, dan semua yang dibutuhkan untuk pembangunan bait suci ke depannya. Jadi pada saat itu semua terkumpul, Daud bersyukur pada Tuhan. Dengan semua hartanya, Daud sadar kalau itu semuanya itu punya Tuhan. Dan wajarlah kalau misalnya semua sumbangan itu, semua harta kekayaan yang pada saat itu terkumpul, wajarlah itu dipakai untuk membangun bait suci, karena memang itu semua punya Tuhan. Begitu. Jadi kita harus sadar kalau Tuhan itu pemilik segala-galanya yang ada di bumi ini. Termasuk harta yang kita miliki, itu semua punya Tuhan. Kita hanya pengelola. Begitu. Lalu, ini manusia adalah pengelola.
kita yang dapat harta dari Tuhan, Tuhan tugaskan kita untuk mengelola bumi ini. Kalau di Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan semua binatang yang bergerak di atas bumi. Kalau kita baca di bahasa Inggrisnya, karena kalau menurut saya untuk bahasa Indonesianya mungkin, ini pendapat pribadi saya, terjemahannya agak-agak kurang tepat. Karena kalau beranak cucu dan bertambah banyak kan seakan-akan kesannya seperti Adam dan Hawa tujuannya hidup di bumi adalah untuk melahirkan dan punya anak, mempunyai keturunan supaya banyak memenuhi bumi. Tapi Tuhan pada waktu kita bisa lihat di Alkitab kalau Tuhan itu Kain dan Habil itu lahirnya setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi sebelum itu kemungkinan besar, ini baru asumsi saya, pendapat pribadi saya, kemungkinan besar Adam dan Hawa pada waktu itu belum punya anak. Tapi apa mereka lakukan? Masa mereka beranak cucu dan bertambah banyak? Berarti kalau misalnya Tuhan menugaskan mereka untuk beranak cucu dan bertambah banyak, berarti mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dong. Tapi kalau kita baca di bahasa Inggrisnya, bahasanya adalah be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living things that moves on the earth. Jadi be fruitful. Seperti tema bulan ini ya, tema bulan ini adalah be fruitful. Menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu artinya apa? Kalau yang saya baca, saya dengar dari khotbah daripada Miles Monroe, dia bilang kalau be fruitful itu sebenarnya dalam bahasa Ibraninya, bahasa aslinya adalah kita membuat produktif. Jadi apapun yang barang-barang atau segala sesuatu yang ada di bumi itu dibuat kita menjadi sesuatu yang produktif, menghasilkan buah. Misal pada waktu itu Adam Tuhan percayakan untuk mengelola Taman Eden. Dia harus bisa memastikan bahwa semua pohon-pohon yang ada di Taman Eden itu menghasilkan buah, supaya bisa produktif. Jadi tidak ada satupun barang atau sesuatu apapun yang ada di Taman Eden dan ada di bumi yang tidak ada gunanya. Gitu. Jadi kita sama juga dengan kita pada saat ini. Kita adalah pengelola hartanya Tuhan. Segala sesuatu yang ada di bumi adalah punya Tuhan, dan tugasnya kita adalah bisa mengelola supaya semua apapun yang kita miliki saat ini bisa menghasilkan buah, bisa menjadi produktif. Bolpen yang kita punya bisa produktif untuk memuliakan Tuhan, buku yang kita punya bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan botol air yang kita punya bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi supaya semua alat, semua benda, semua apapun harta yang Tuhan percayakan pada kita, kita buat menjadi sesuatu yang berarti. Kita buat menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan buah, berdampak untuk hidup kita dan bisa menyenangkan Tuhan. Itu artinya be fruitful. Jadi kita bisa menghasilkan buah yang tidak hanya buah berasal dari diri kita, tapi buah di sekeliling kita. Jadi kita bisa memanfaatkan benda-benda di sekeliling kita untuk bisa menghasilkan buah. Coba kalian mungkin lihat barang-barang di sekeliling kalian saat ini. Ada atau tidak barang-barang yang kalian punya tapi tidak pernah kalian pakai? Pasti ada kan hal barang-barang yang sudah lama, yang mungkin sudah tidak, mungkin bolpen yang sudah tidak ada tintanya lagi, kan sudah tidak bisa dipakai lagi, gitu. Akhirnya harus dibuang, gitu. Jadi Tuhan mau semua apapun yang kita miliki saat ini kita bisa manfaatkan dengan baik sampai semaksimal mungkin fungsinya, gitu. Kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin sesuatu barang itu supaya bisa memuliakan Tuhan, gitu. Jadi kita sebagai pengelola harus bisa jadi pengelola yang cerdas. Jangan sampai karena kadang-kadang kita tidak bisa ada mungkin gimana contohnya ya? Mungkin kalian punya satu barang yang canggih, tapi kalian tidak tahu cara memakainya. Akhirnya barang itu akan menjadi sia-sia. Gitu. Misal kalian punya HP keluaran terbaru yang paling canggih, tapi kalian cuma pakai HP buat main Facebook, Instagram, WhatsApp, tidak dimanfaatkan. Padahal HP-nya itu mungkin bisa buat dipakai untuk bikin film, atau mungkin bisa dipakai untuk hal-hal kreatif lainnya. Jadi bisa dimaksimalkan fungsinya semaksimal mungkin, begitu. Coba kita lihat barang-barang di sekeliling kita saat ini.
Apakah kita sudah menjadi pengelola yang baik untuk harta kita, untuk barang-barang yang kita miliki saat ini. Gitu. Jadi kita harus belajar untuk mengelola, termasuk dengan mengelola keuangan kita. Apakah kita selama ini sudah bisa mengelola keuangan kita dengan baik, atau selama ini kita menghambur-hamburkan saja? Kan masih ada papa mama, masih ada uang setiap bulan, masih ada. Kalau saya mau butuh apa-apa, tinggal bilang ke papa mama, pasti papa mama kasih. Kita harus belajar untuk bisa menjadi pengelola semua berkat yang Tuhan kasih kepada kita dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi semua yang kita punya saat ini, semua berkat yang kita punya, kita pakai dan untuk memuliakan Tuhan. Bukan karena kita mau menyenangkan manusia, bukan kita mau menyenangkan diri kita sendiri, tapi kita pakai semua yang kita miliki saat ini untuk menyenangkan Tuhan, untuk Tuhan. Gitu. Oke, kita belajar sekarang tentang perumpamaan tentang talenta di Matius 25 14 sampai 30. Saya bisa minta Sasha baca buat kita sampai dari ayat 14 sampai ayat ke-20. Halo? Sasha bisa tolong baca dari ayat 14 sampai ayat 20? Iya, bisa. Oke. Lukas 25 ayat 14 sampai yang ke-20 ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Selanjutnya Aldi, tolong baca ayat 21 sampai 25. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Oke, selanjutnya Wita, minta tolong baca dari ayat 26 sampai habis, sampai 30. Halo, Wita, belum kedengaran suaranya. Ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya
Sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oke, terima kasih tadi semuanya sudah bantu membaca. Oke, jadi lewat pasal ini, lewat perumpamaan ini, kita belajar kalau Tuhan itu memberikan talenta kepada setiap kita, dan Tuhan ingin untuk kita mengelola talenta itu dengan baik dan bisa menghasilkan bunga atau buah. Yang tadi kita lihat di Kejadian 1 ayat 28, be fruitful. Jadi Tuhan mau talenta yang kita punya, berkat yang Tuhan kasih buat kita, itu bisa menghasilkan buah atau bunganya di sini. Kalau bahasanya di sini bunga, dengan bunganya. Tuhan mau kita sekecil apapun, walaupun mungkin yang punya dapat 1 talenta, mungkin dia berpikir, oh saya cuma dapat 1. Terus Tuhan mau saya kasih yang banyak buat Tuhan. Tuhan mau aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Dia sudah tahu keinginan Tuhannya itu dia tahu. Hamba ini tahu kalau Tuhannya tuh mau untuk mendapatkan buah, mendapatkan bunga dari talenta yang dia titipkan ke hambanya ini. Tapi hambanya tidak mengerjakan. Dia malah menyembunyikan talenta itu. Dia tidak memanfaatkan, tidak membuat talenta itu jadi produktif. Jadi akhirnya apa? Mendapatkan hukuman. Sama juga dengan kita. Tuhan mempercayakan kepada kita berkat, talenta, apapun itu. Tuhan mau pada saat hari penghakiman nanti, kita sudah pulang dengan membawa buahnya itu yang menyenangkan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi pengelola yang baik. Jadi kita mampu untuk mengelola talenta itu, berkat itu, sehingga dia bisa menghasilkan bunga, menghasilkan buah yang menyenangkan Tuhan. Begitu. Jadi kita harus belajar bagaimana sih caranya kita bisa mengelola harta atau berkat dari Tuhan dengan baik. Ini quotes dari Miles Monroe, almarhum. Dia bilang kalau orang Kristen itu lebih suka mujizat daripada manajemen, daripada pengelolaan. Orang Kristen lebih suka mujizat, lebih suka yang Coach Tia. Sabar ya, jaringannya Coach Tia masalah tuh. Halo, sorry ada kesalahan teknis sedikit. Oke, kita lanjut ya. Suara saya bisa terdengar ya? Bisa terdengar nggak? Halo? Cek. Terdengar. Oke, tadi sampai mana? Sampai sini? Atau sebelumnya? Sampai di sini kah?
Oke, jadi Tuhan mau kita menjadi pengelola semua harta yang Tuhan kasih kepada kita dengan baik. Ya, nah ini quotes dari Miles Monroe. Dia bilang kalau orang Kristen itu lebih suka mujizat daripada pengelolaan, daripada manajemen. Christian love miracles above management. Orang Kristen kadang-kadang lebih suka uang turun dari langit atau mujizat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa daripada pengelolaan. Kita lebih suka, saya uang sudah habis nih Tuhan, saya percaya pasti Tuhan akan mencukupkan kebutuhan saya. Padahal sebenarnya Tuhan sudah kasih cukup untuk 1 bulan, tapi karena dihambur-hamburkan di minggu pertama gajian, akhirnya tidak ada uang lagi untuk hidup di minggu kedua, ketiga, keempat. Gitu. Jadi kita harus belajar untuk mengelola berkat Tuhan itu dengan baik. Sama seperti pada saat Adam, Tuhan pertama kali menciptakan Adam, dan Tuhan kasih perintah kepada Adam untuk mengelola bumi, menjadi pengelola bumi. Segala sesuatu yang ada di bumi harus mampu dikelola oleh Adam dengan baik, supaya mampu menghasilkan buah, supaya mampu menjadi produktif semua, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang nganggur, tidak ada yang tidak berguna, semua barang berguna. Gitu. Semua barang harus bisa dipergunakan dengan baik. Itu artinya kita bisa menjadi pengelola yang baik. Begitu. Caranya bagaimana? Ini ada beberapa cara untuk menjadi pengelola uang yang baik. Yang pertama adalah kita harus menjadi setia dalam perkara yang kecil. Kita harus setia. Sesedikit apapun uang kita harus mampu mengelola. Jangan kalian berpikir, uang saya sedikit, jadi saya ya sudahlah pakai yang diatur seadanya. Tapi kalian harus belajar untuk setia dalam perkara-perkara kecil. Sekecil apapun berkat yang kalian miliki saat ini, itu harus bisa kalian manfaatkan dengan baik. Kalian harus setia dengan berkat itu. Begitu. Jangan kalian langsung mau yang besar, tanggung jawab yang besar. Harus bisa mempertanggungjawabkan harta yang kecil itu. Harus dipakai dengan maksimal dulu, baru Tuhan bisa percayakan harta-harta yang besar buat kalian. Gitu. Yang kedua, pengendalian diri. Belajar untuk berkata cukup. Yang ketiga adalah 10% rule. Ini persepuluhan dan persembahan. Oke, kita bahas satu ya. Setia dalam perkara kecil. Di ayatnya di Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Gitu. Ya, Tuhan mau kita memanfaatkan berkat yang Tuhan berikan pada kita secara maksimal. Kita setia dalam perkara-perkara kecil, kita mampu mempertanggungjawabkan semua berkat yang Tuhan kasih buat kita, sekecil apapun itu kita bisa manfaatkan dengan baik, kita bisa maksimalkan, kita bisa membuat barang itu tersebut menjadi produktif, maka kita akan disebut sebagai hamba-hambanya yang setia kepada Tuhan. Yang setia kepada Tuhan, gitu ya. Itu yang pertama, setia dalam perkara-perkara yang kecil. Yang kedua, pengendalian diri. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana yang keinginan, mana yang betul-betul kebutuhan. Kadang-kadang kita ingin sesuatu karena bagus, karena teman-teman semuanya punya itu. Padahal sebenarnya kita tidak butuh. Padahal sebenarnya kita kebutuhan kita mungkin tidak semahal itu, tapi karena keinginan, jadi kita seakan-akan butuh, padahal sebenarnya tidak. Ini katanya Paulus di Filipi 4 ayat 11-13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Penting untuk kita mencukupkan diri dengan segala keadaan. Penting untuk kita bisa bilang cukup. Saya tidak butuh itu. Saya tidak butuh sepatu yang mahal. Saya tidak butuh HP yang mahal. HP yang begini saya sudah bisa untuk sekolah online. Saya tidak butuh laptop yang mahal. Laptop yang begini saya sudah cukup untuk saya mengerjakan tugas. Saya tidak butuh barang-barang yang branded.
Karena semua ada fungsi, karena semua barang itu untuk berfungsi dengan baik tidak perlu mahal, bukan berarti harus mahal untuk bisa berfungsi dengan baik. Gitu. Jadi kita harus belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita, Tuhan yang menyediakan semuanya bagi kita, hati kita ini tidak akan pengen macam-macam, karena hati kita cuma pengen Tuhan. Hati kita merindukan Tuhan, hati kita melekat sama Tuhan, hati kita berfokus sama Tuhan. Bukan berfokus pada barang-barang yang kita miliki saat ini, atau barang-barang yang kita tidak miliki. Dengan Tuhan jadi gembala kita, Tuhan yang menjadi yang ada di dalam hati kita pasti tidak akan menginginkan hal-hal yang berlebihan. Karena kita tahu bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Belajar untuk berkata cukup dan tidak bertindak impulsif. Impulsif itu apa? Ini ada lihat pas jalan-jalan lagi lihat di mall ada yang diskon, wah pengen beli, dibeli banyak. Akhirnya beli tapi tidak dipakai. Itu pengalaman pribadi saya. Itu pengalaman pribadi yang cukup tidak untuk ditiru. Karena saya sebelumnya sebelum belajar banyak tentang mengelola keuangan, saya cukup impulsif orangnya. Saya cukup sering beli hal-hal yang pada akhirnya saat ini saya lihat-lihat, buat apa sih beli? Buat apa sih beli hal-hal yang aneh-aneh? Buat apa sih beli hal yang terlalu canggih? Akhirnya tidak pernah dipakai juga. Itu saya juga pernah beli. Yang paling saya sesalkan adalah saat ini di depan mata saya ada alat pel yang harganya cukup mahal. Ini dia pakai semprot-semprotan, jadi tinggal di pencet-pencet airnya keluar. Gitu. Saya lihat, akhirnya sampai sekarang tidak pernah saya pakai. Sudah 1 tahun lebih. Saya pikir-pikir buat apa ya saya beli, waktu itu harganya juga mahal, tapi akhirnya tidak pernah saya pakai karena saya juga malas pakainya. Saya juga ribet pakainya. Itu belajar untuk tidak impulsif, belajar untuk tidak membeli sesuatu karena kita pengen, karena keinginan mata kita. Jadi belajar untuk oh ini yang saya perlukan, ini yang tidak saya perlukan, ini keinginan, ini kebutuhan. Supaya kalian bisa mengelola berkat Tuhan itu dengan baik. Supaya kalian bisa mengelola semua talenta yang Tuhan kasih dengan baik dan bisa semua talenta itu bisa menghasilkan bunganya atau buahnya yang menyenangkan Tuhan. Gitu. Hal yang ketiga adalah 10% rule. Tentang perpuluhan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maliaki 3, 8-10. Buat apa sih kita bayar perpuluhan? Mungkin sering kalian dengar ya dari Pak Nyoman, dari Bu Nuni, tentang pentingnya perpuluhan. Ya, perpuluhan itu bukan berarti Tuhan itu butuh uang kita. Tidak. Tuhan tanpa uang kita, Tuhan yang punya semuanya. Tuhan yang punya segala-galanya di langit dan di bumi dan di seluruh alam semesta. Sebenarnya Tuhan tidak butuh uang kita. Tapi dengan kita memberikan persepuluhan, kita belajar ada 2 hal. Yang pertama, kita belajar penuh kepada penyediaan dari Tuhan. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan mengajarkan kita untuk percaya penuh sama aku. Kamu kasih 10%, kembalikan 10%, persepuluhan itu tidak ada ruginya untuk kamu. Kalau kita sadar, memberikan persepuluhan itu tidak ada ruginya untuk kita. Malah Tuhan bilang, dengan memberikan persepuluhan, Tuhan tidak akan menahan tingkap-tingkap langit itu. Tuhan akan mencurahkan berkat kepada kita sampai berkelimpahan. Dan yang kedua adalah Tuhan mengajarkan kita, kalau kita nih sebenarnya cukup kok dengan kurang dari 90% yang Tuhan kasih kepada kita. Jadi berkat kita dari 100%, sebenarnya kita cukup untuk hidup dengan 90% ini. 10% ini kita jangan serakah.
gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu serakah sampai ingin mengambil bagian Tuhan yang 10% itu. Jadi persepuluhan ini sebenarnya adalah kayak program latihan daripada Tuhan untuk membiasakan kita untuk mencukupkan diri dengan lebih sedikit, dengan melatih kita untuk percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan segala-galanya untuk kita. Gitu. Jadi jangan takut untuk bayar perpuluhan, jangan sampai kalian berpikir, oh kan papa mama sudah bayar perpuluhan, jadi saya kan uangnya dari papa mama ya, tidak usah lagi dong bayar perpuluhan. Nah, itu namanya kalian tidak belajar. Kalau mau belajar dari sekarang, untuk bayar perpuluhan, mulai dari sekarang. Begitu ya, untuk mengembalikan persepuluhan. Saya tambahkan plus-plus karena bisa saja kalian tergerak Tuhan menggerakkan hati kalian untuk memberikan persembahan yang di luar persepuluhan, itu boleh juga. Tapi minimal 10%. Minimal 10% harus kalian kembalikan kepada Tuhan dari semua berkat yang kalian miliki. Begitu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31-33. Tidak perlu khawatir, kita tidak perlu khawatir akan segala sesuatu, akan apa yang kita butuhkan untuk penghidupan kita, karena Tuhan pasti akan menyediakan. Tapi bukan berarti, wah sudah, karena Tuhan pasti menyediakan, jadi ya sudah, saya mau hidup menyenangkan diri saya hari ini, saya mau foya-foya, karena saya sudah dapat berkat dari Tuhan. Padahal sebenarnya berkat itu untuk 1 bulan, tapi kita habiskan dalam 1 hari. Itu namanya tidak berhikmat, tidak punya pengetahuan, tidak mau mengelola berkat Tuhan dengan baik. Begitu. Jadi kita tidak boleh khawatir akan apapun yang menjadi kebutuhan hidup kita, tapi kita juga harus menjadi pengelola yang baik akan semua berkat yang Tuhan kasih buat kita. Sama seperti pada saat kisah Yusuf, 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekeringan, itu juga mengajarkan kita bahwa pada saat kita kelimpahan, bukan berarti kita menghabiskan, berfoya-foya, menghambur-hamburkan semua yang Tuhan kasih buat kita. Tapi ada bagian yang harus kita simpan, karena akan ada masa-masa krisis, akan ada masa-masa kelaparan yang akan kita hadapi ke depannya. Sama juga pada saat sekarang juga ini, pandemi COVID. Kalian bisa lihat bagaimana banyak orang mungkin yang kena PHK, banyak orang yang tidak kehilangan pekerjaan. Jadi saat krisis ini mengajarkan kita kalau hidup itu tidak selamanya akan baik-baik saja. Jadi saat kalian dapat berkat yang berlebih, simpanlah itu untuk masa-masa yang kekeringan. Masa-masa kan, karena krisis itu akan selalu ada. Dalam sistem dunia ini pasti akan ada saat di mana tiba-tiba krisis, tapi akan lagi naik kembali perekonomian. Begitu. Jadi belajar untuk mengelola, belajar untuk mengendalikan keuangan kalian, mengendalikan semua berkat yang Tuhan percayakan pada kalian, sesedikit apapun, sekecil apapun itu, belajar untuk memaksimalkan supaya dia bisa menghasilkan buah, menghasilkan bunga yang menyenangkan Tuhan. Begitu. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Lukas 16 ayat 9. Sebenarnya uang itu sesuatu yang netral. Uang itu ya memang kita manusia, kita masih hidup di bumi, kita masih hidup di bawah sistem bumi ini, di dalam sistem dunia ini yang mempergunakan uang. Tapi uang itu sebenarnya alat yang netral. Bagaimana kita bisa mengendalikan uang itu? Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan uang itu, uang yang akan mengendalikan kita, uang yang akan mengontrol kita. Jadi belajar untuk mengendalikan uang kalian, belajar untuk lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan, lebih bertanggung jawab lagi dalam mengatur semua berkat yang Tuhan percayakan buat kalian, supaya semua berkat itu mampu menghasilkan buah yang menyenangkan Tuhan. Dan janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Jangan kita menjadi hamba uang. Kita memang hidup di bumi, memang butuh uang, tapi kita jangan menjadi hamba uang, jangan kita tergantung dengan uang, jangan kita
takut untuk memberi karena saya takut nanti besok saya makan apa, kalau saya kasih ini saya makan apa. Jangan seperti itu. Kalau memang Tuhan menggerakkan hati kalian untuk memberi gitu. Jangan mengikatkan diri dengan uang, tapi ikatkanlah dirimu dengan Tuhan supaya dan belajar untuk mengelola uang itu supaya pada saat uang itu tidak bisa dipakai lagi, kalian bisa diterima dalam kemah yang abadi. Kalian jadi bisa memanfaatkan uang itu untuk semaksimal mungkin untuk kerajaan Tuhan, supaya membawa keselamatan buat diri kalian, tapi bukan berarti kalian menjadi hamba uang. Begitu ya. Belajar mengelola keuangan itu penting. Ini contohnya, pengaturan keuangan pribadi. Ini sebenarnya bisa dimodifikasi, terserah kalian, tapi kalau contohnya di sini, karena kalian masih tinggal sama orang tua ya, jadi kebutuhan kalian mungkin ya uang yang kalian pegang saat ini ya paling kalian pakai untuk keinginan kalian kan, gitu, untuk uang jajan lah, untuk dan lain-lain. Mungkin sedikit yang kalian pakai mungkin uang untuk uang beli pulsa, kuota dan lain-lain. Jadi kalau contohnya di sini adalah 50% kalian pakai untuk kebutuhan dan keinginan. 30% ditabung. Ingat, harus ada tabungan untuk mengantisipasi masa-masa kekeringan. Dan kalau di sini saya bikin 20%, tapi minimal 10% untuk kalian berikan persepuluhan dan persembahan. Gitu. Ini contohnya pengaturan keuangan pribadi yang secara sederhana. Begitu. Jadi supaya kalian bisa belajar untuk mengelola keuangan kalian. Jangan sampai karena kalian punya tabungan 1 juta, misal 1 juta, terus kalian mau pakai semua untuk mungkin kalian dapat uang 1 juta dari papa kalian, terus saya mau pakai buat ini, mau buat beli HP, semuanya habis. Jangan seperti itu. Belajar untuk mengelola keuangan kalian. Belajar untuk kalau memang HP-nya harga 1 juta, memang HP-nya ada HP yang dengan harga yang lebih rendah tapi fungsinya sama, ya kenapa tidak? Kenapa harus beli HP yang lebih mahal begitu? Jadi kalian belajar untuk mengatur keuangan kalian supaya bisa maksimal dan semua berkat yang kalian dapat itu bisa menghasilkan buah gitu. Oke, ini mungkin sedikit kesaksian dari saya. Ini ceritanya pada awal tahun kemarin saya ikut satu penelitian. Ini Chris Anderson, kalau kalian tahu TED Talks yang biasanya bikin seminar-seminar inspirasional di YouTube banyak. Nah, pemimpinnya atau foundernya TED Talk itu namanya Chris Anderson. Dia tweet di Twitter, terus saya baca ini tulisannya. Okay, this is big. I'm recruiting people to participate in one of its kind social experiment. Jadi dia lagi punya eksperimen sosial dan dia butuh orang untuk ikut eksperimen ini. Detailnya tidak bisa dijelaskan, tapi pasti itu dia akan penelitiannya itu akan memakan waktu, mungkin akan bikin stres, mungkin akan mengagetkan, mungkin akan bisa ya berbagai macam. Dan dia syaratnya harus 21 tahun ke atas, terus bisa bahasa Inggris, terus tinggal di 7 negara ini, di Amerika, USA, UK, Australia, Kanada, Indonesia, dan Kenya, dan Brasil. Karena saya lihat Indonesia, jadi saya ikut. Gitu, saya daftar karena ya memang pada dasarnya saya suka penelitian gitu. Jadi saya ikutlah iseng-iseng. Nothing tulus kan, nothing tulus, tidak ada salahnya, tidak ada ruginya juga saya ikut. Jadi akhirnya saya ikut. Isi survei beberapa menit, sekitar 20 menit sampai 30 menit. Setelah itu sudah selesai, saya tidak ingat lagi. Nah, beberapa bulan kemudian ini saya isinya pada bulan Desember ya, Desember 2020. Nah, beberapa bulan kemudian di akhir Januari, kalau tidak salah, akhir Januari itu saya tiba-tiba berkeinginan untuk membuat budgeting, membuat apa istilahnya ya, budget keuangan saya gitu. Jadi karena saya rencananya beberapa waktu ke depan saya akan mengambil pendidikan lebih lanjut, dokter spesialis. Dan pada waktu pendidikan dokter spesialis nanti tidak bisa
sambil bekerja, jadi saya tidak akan dapat penghasilan. Memang walaupun puji Tuhannya saya PNS, jadi tetap akan ada gaji yang masuk. Tapi ya gaji berapa sih? Tidak sampai tidak sampai UMR, tidak sampai yang mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Jadi saya juga pada waktu itu saya berpikir saya harus tahu ini berapa sih yang saya habiskan tiap bulan dan berapa sih yang sebenarnya saya bisa hemat dan sehingga saya bisa memaksimalkan tabungan saya begitu. Jadi singkat cerita, pada akhir Januari itu saya bikin, dan saya baru sadar ternyata seberapa impulsifnya saya, seberapa borosnya saya dalam 1 bulan bisa menghabiskan mungkin lebih dari setengah uang saya, gaji saya. Itu agak-agak tidak masuk akal sih waktu itu. Saya kaget sekali waktu itu. Kenapa bisa seboros itu? Padahal sebenarnya uangnya tuh bisa dipakai untuk ditabung, untuk nanti pada waktu sekolah kan tidak bisa dapat gaji, gitu setidaknya. Dan saya tipe yang overthinking sekali. Gimana nanti kalau saya tidak dapat beasiswa? Gimana nanti kalau misalnya saya sekolah tidak dapat beasiswa dan akhirnya saya harus mencukupkan diri dengan apa yang saya punya saat ini? Pasti tidak cukup, karena sekolah dokter spesialis juga bertahun-tahun, 4 tahun lebih. Tidak mungkin saya hidup dengan tabungan cuma cukup untuk 1 bulan, 2 bulan, atau cuma beberapa bulan saja, begitu. Jadi akhirnya karena saya membuat itu di file Excel ya, di Excel saya ketik satu-satu semua pengeluaran saya, semua pengeluaran dari bensin, dari pulsa, dari belanja kebutuhan sehari-hari, dari belanja bulanan, beli masker, beli hand sanitizer, dan lain-lain, semua saya catat, dan saya betul-betul kaget betapa borosnya saya pada waktu itu, sedangkan sebenarnya saya bisa tidak boros, sebenarnya bisa dikurangi dikurangi jumlahnya untuk saya jajan di luar, beli kopi kekinian, beli kroffel dan lain-lain, itu sebenarnya bisa dikurangi. Cuma karena ya keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, jadi ya boros. Ya, tapi setelah itu, setelah saya belajar untuk menulis semua pengeluaran saya jadi sadar, oh ternyata saya bisa kok mengurangi beberapa pengeluaran itu sampai seminimal mungkin sehingga tabungan saya bisa lebih banyak. Nah, beberapa minggu setelah itu, saya dapat email ini, tulisannya, "Congratulations, you've been selected to take part in TED's Mystery Experiment." Jadi saya jadi partisipan dari penelitian ini. Terus disuruh nonton video. Nah, nonton video ini yang cukup mengagetkan menurut saya. Karena isinya adalah, ini yang bicara adalah, di video ini adalah Chris Anderson, yang pemimpin dari TED Foundation itu, TED Talks itu. Dia bilang kalau setiap dari partisipan akan diberikan sejumlah uang, dan uang itu harus dipakai dalam waktu 3 bulan, harus dipakai habis. Terserah mau diapakan, mau dibelanjakan, mau dikasih ke orang, mau disumbangkan, mau dipakai buat kebutuhan sendiri, atau mungkin ada mimpi yang selama ini kalian miliki, tapi karena tidak punya uang, jadi kalian tidak bisa menggenapi mimpi itu. Terserah apapun yang kalian mau dengan uang itu. Nah, terus syaratnya adalah tidak boleh uang itu harus dipakai dan tidak boleh disimpan dalam tabungan atau diinvestasikan. Itu syaratnya. Cuma itu saja. Dan syaratnya yang lain adalah harus dilaporkan semua pengeluaran dan semua, dan harus ada tiap minggu harus bikin tweet tentang misteri eksperimen ini di Twitter gitu. Jadi saya kaget pada waktu lihat itu. Kaget. Tapi pada hari itu kebetulan saya waktu itu lagi libur ya. Pada saat saya buka email ini. Jadi saya langsung, karena saya agak-agak ada insekuritas terhadap keuangan, karena saya tahu beberapa waktu ke depan saya pasti akan jadi orang yang tidak punya uang, pasti akan saya butuh untuk uang yang lebih banyak. Jadi saya senang pada saat saya dapat info seperti ini, walaupun sebenarnya saya tidak tahu waktu itu apakah dia cuma prank atau cuma janji-janji manis, atau mungkin dia pengen lihat
efek atau sikapnya kita bagaimana pada saat kita menerima info ini, saya tidak tahu pada waktu itu karena uangnya tidak langsung turun gitu. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Ada tanda tangan di lembar persetujuan atau inform consent, terus ada perlu mempersiapkan PayPal yang terverifikasi. PayPal itu kalau kalian tahu itu adalah kayak semacam dompet digital atau OVO yang dipakai di luar negeri gitu. Jadi itu PayPal. Jadi bisa transfer antar negara dengan PayPal itu. Nah, jadi itu harus diurus dulu sampai semuanya sudah siap, baru uangnya akan turun. Jadi saya berusaha untuk mengurus semua ya, toh juga tidak ada ruginya kan, walaupun saya mungkin pikir-pikir ini betulan atau tidak, apa ini cuma prank, apa ini cuma scam, apa ini cuma bohong-bohongan gitu. Ya, saya tidak tahu, tapi ya saya kerjakan saja semua persyaratan. Toh juga tidak ada ruginya buat saya. Nah, tapi saya bersyukurnya adalah pada waktu itu, setelah saya mendengarkan info ini, karena saya punya Excel yang budgeting awal tadi, yang dari saya mencatat pengeluaran ke saya bulan Januari dan bulan Februari, jadi akhirnya saya bikinlah catatan di file Excel yang sama, di tabel yang berbeda, saya bikin kira-kira kalau misalnya saya dapat uang ini, saya mau pakai buat apa saja ya. Saya pakai buat saya tabung dengan cara yang lain, saya belikan emas, terus saya kasih perpuluhan berapa, saya kasih untuk sumbangan berapa, saya kasih untuk diri saya sendiri, saya mau beli laptop yang agak bagus, yang tahan, yang bagus, yang tahan banting, supaya saya nanti sekolah saya bisa tidak khawatir dengan laptop saya begitu. Terus saya juga mau kasih untuk orang tua saya kasih untuk orang-orang lain, jadi saya sudah bikin semua list kalau misalnya nanti uang ini sampai ke saya gitu. Jadi di sejak hari pertama saat saya dapat email ini, saya sudah bikin gitu. Jadi walaupun mungkin nantinya akan jadi hoax atau jadi prank, ya sudahlah, tidak ada ruginya juga kan. Terus singkat cerita, setelah ini akhir Januari saya dapat kabarnya, beberapa minggu kemudian ternyata betulan masuk di PayPal 10.000. Jumlahnya segini untuk masing-masing partisipan. Gitu. Jadi pada waktu itu saya betul-betul bersyukur sama Tuhan, ini betul-betul definisi uang jatuh dari langit. Betul-betul definisi uang jatuh dari langit, karena selama ini saya sadar kalau saya tuh takut soal keuangan saya. Saya paling insecure soal keuangan. Saya pusing sekali kalau saya tidak punya uang. Padahal walaupun sebenarnya untuk hidup sehari-hari ya saya tahu papa mama saya masih bisa mencukupkan saya. Tapi untuk kedepannya bagaimana? Itu yang membuat saya sering khawatir. Saya suka khawatir akan masa depan saya. Bagaimana nanti pada saat saya sekolah, saya bisa makan nggak? Saya bisa bayar kos nggak nanti? Saya bisa print tugas-tugas saya nggak nanti? Saya bisa membeli kebutuhan saya nggak nanti pada saat saya sekolah? Itu yang paling membuat saya kepikiran. Gitu. Dan Tuhan lewat hal ini, lewat uang kaget ini, Tuhan kasih pernyataan bahwa kamu tuh nggak usah takut, kamu nggak usah khawatir. Semua tuh punyaku. Semua tuh aku tuh pasti akan mencukupkan apa yang kamu butuhkan. Gitu. Jadi lewat penelitian ini, saya betul-betul bersyukur, dan saya juga bersyukur karena semua planning saya, semua rencana saya di awal, pada saat saya dapat kabar yang tadi yang saya bilang di Excel itu, saya bikin list apa saja yang saya mau beli dari uang ini, itu semua bisa tergenapi, terwujud semuanya. Jadi tidak ada uang yang bocor-bocor lah ke kiri, ke kanan. Awalnya mungkin tidak ada uang yang saya awalnya pakai merencanakan untuk A terus dipakai untuk B, tidak ada. Jadi semua bisa sesuai dengan rencana saya, dan itu saya bersyukur juga karena Tuhan memaksa saya mungkin untuk mengatur keuangan saya. Sehingga pada saat uang ini datang, saya sudah siap. Saya tidak kaget karena saya sudah tahu ini uang ini mau saya buat A, B, C, D, E, F, G gitu. Mungkin kalau misalnya pada waktu itu saya
masih dengan pola pikir saya yang lama, yang suka boros, suka impulsif, maka mungkin uang ini akan saya pakai untuk belanja hal-hal yang branded, barang-barang yang bagus, mungkin tidak berguna untuk hidup saya ke depannya. Begitu. Tapi karena sudah ada pembelajaran sebelumnya, jadi saat uang ini datang saya tidak kaget, gitu. Jadi itu sedikit kesaksian dari saya. Saya percaya kalau misalnya Tuhan mencukupkan kebutuhan setiap kita, Tuhan pasti mencukupkan dengan cara apapun. Jadi jangan takut, jangan pernah khawatir, dan harus bisa belajar mengelola keuangan kita dengan baik, mengelola semua berkat yang Tuhan kasih kepada kita dengan baik. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Salam. Silakan langsung pimpin untuk doa penutup, Coach Henders. Bu, ada satu lagi, Bu. Ada satu lagi. Oke. Jadi ini. Jadi ini untuk yang mau saja. Jadi ini saya mau kasih ya latihan juga buat adik-adik di sini untuk bisa mengelola keuangan. Karena kalau kita bilang mengelola keuangan tapi tidak ada bentuknya, ya kadang-kadang buat apa gitu ya. Jadi saya mau kalian di sini, Katia mau kalian di sini belajar untuk bisa mengelola uang dengan baik. Gitu ya. Tugasnya adalah kalian pilih minimal 10 barang-barang yang kalian miliki sekarang, kalian lihat di sekeliling kalian, bagaimana caranya kalian bisa memuliakan Tuhan lewat barang-barang itu. Contohnya tabel di bawah ini ya, daftar barangnya 1, 2, 3 sampai ke bawah, dan dari masing-masing barang itu kalian tulis bagaimana caranya saya bisa memuliakan Tuhan lewat misal bolpen saya, bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan lewat HP saya, bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan lewat barang-barang yang kita miliki, minimal 10, kalau bisa lebih banyak lebih baik. Maksimal malam ini jam 10 malam. Kirimnya nanti bisa tulis tangan, bisa di file Excel, nanti tinggal di screen capture, kirim ke WA saya. Ya ada semua gabung di grup Rocket ya. Nomor saya ada di grup Rocket. Jadi dikirim ke situ. Ya. Nah, setiap yang mengumpulkan ini akan mendapatkan uang 250.000. Uang ini boleh dipakai untuk keperluan apapun, terserah kalian. Mau dipakai buat jajan, mau dipakai buat beli apapun, mau dipakai disimpan, ditabung, terserah kalian. Asalkan setiap pengeluaran, setiap perencanaan kalian, misal kalian mau tabung atau apa, semua dicatat dan dilaporkan. Batas pengumpulan laporannya tanggal 17 Oktober bulan depan ya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Nanti dilaporkannya via WA ke WA saya gitu. Nanti ya yang setuju kalau bisa, kalau mau dikerjakan sekarang langsung dikumpulkan sekarang juga boleh. Nanti untuk detail lebih lanjutnya setelah pengumpulan laporan akan saya japri satu-satu. Gitu ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bersaksi? Silakan. Saya berikan kesempatan. Tidak ada? 3, 2, 1. Tidak ada? Yohanes, tadi ada suaranya tidak? Dari tadi Yohanes tidak bersuara. Yohanes, ada di tempat? Halo? Oke, tidak ada ya? Mungkin internetnya lagi error. Oke, kalau sudah, kita doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang boleh kami dengar, ya Bapakku, yang mengajarkan kami untuk mampu, untuk belajar mengelola segala berkat yang Kau percayakan bagi kami dengan baik, ya Bapakku. Kami mau menjadi hamba-hambamu yang setia kepada perkara-perkara yang kecil. Kami mau, ya Bapakku, mampu untuk mengelola setiap apapun yang kami punya saat ini semaksimal mungkin, sehingga apapun yang kami miliki, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, ya Bapakku. Tuntun kami, ajar kami, ya Bapakku, dalam hidup kami sehari-hari, sehingga setiap apapun yang kami lakukan, ya Bapakku, boleh terus menyenangkan Engkau, ya Bapakku. Kami sudah selesai, ya Bapakku.
mendengarkan firman-Mu, tapi biarlah firman-Mu biar terus tinggal dalam hati kami dan mengubahkan kami, menuntun kami kepada pengenalan yang benar akan Engkau, ya Bapakku, membuat kami mampu mengerti hikmat dan pengertian daripada Engkau, membuat kami mengerti kehendak-Mu, ya Bapakku, untuk kami kerjakan dalam hidup kami, ya Bapakku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ikut dalam ibadah roket pada hari ini, ya Bapakku. Kami percaya hikmat dan pengertian daripada Engkau, yang terus Kau tambah-tambahkan setiap mereka kebijaksanaan-Mu, ya Bapakku, yang terus Kau tambah-tambahkan dalam setiap mereka sehingga mereka mampu mengelola setiap berkat yang Kau percayakan pada setiap mereka, ya Bapakku. Dan kami juga berdoa untuk setiap keluarga mereka masing-masing, orang tua mereka. Kami percaya Engkau yang memberkati setiap apapun yang dikerjakan oleh kedua orang tua mereka, dan Engkau yang terus menutup bungkus keluarga mereka masing-masing, ya Bapakku, sehingga tidak satupun sakit penyakit, kutuk sampar busuk, ya Bapakku, yang mampu mencapai keluarga mereka masing-masing, ya Bapakku. Dan kami juga berdoa untuk gereja Pak Nyoman, Ibu Nunik, dan seluruh jemaatnya, ya Bapakku. Kami percaya, Bapakku, Engkau yang terus memberkati dan melindungi gereja kami, ya Bapakku. Dan bila setiap apapun yang dikerjakan, ya Bapakku, setiap pelayanan, setiap ibadah, ya Bapakku, boleh terus membangun, ya Bapakku, boleh terus menyatakan kemuliaan-Mu, ya Bapakku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan untuk setiap coach daripada roket ini, ya Bapakku, biarlah tambah-tambahkan hikmat daripada Engkau, ya Bapakku, sehingga setiap daripada pengajar-pengajar di tempat ini mampu untuk membukakan kehendak-Mu, ya Bapakku, setiap anak-anak yang ada di tempat ini, ya Bapakku, sehingga setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini boleh terus bertumbuh dan boleh terus, ya Bapakku, menyenangkan Engkau, ya Bapakku, lihat hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami sudah selesai dan kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami percaya Engkau yang terus bekerja dalam hidup kami, Engkau yang terus menyertai kami dan tidak pernah membiarkan kami seorang diri, ya Bapakku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke. Terima Terima kasih, kasih. Tia. Terima kasih banyak. Ada pengumuman kah? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Terima kasih. Terima kasih, Coach Tia. Ya. Salam. Jangan lupa kalau mau ikut tugasnya dikerjakan. Kirim WA ya. Oke, salam semua. Mungkin Coach usul ditulis lagi di grup roket itu tugasnya apa, syaratnya bagaimana. Siapa tahu mereka malu mau nanya, tapi ya tertulis di WA gitu ya. Oke. Sampai jumpa minggu depan, guys. God bless all.